Salam sejahtera buat kita semua. Mahasiswaku sekalian, terima kasih Anda berkenan hadir di pertemuan kita yang ke-6. Berarti kita tinggal hutang satu kali pertemuan lagi. Dan pertemuan ke-6 ini adalah, kalau soal tugas ini yang terakhir. Jadi, saya pikir Anda suka dikasih tugasnya, rupanya enggak ya. Pertemuan ke-7 nggak akan ada tugas. Pertemuan ke-7 nanti kita cuma bahas paradigma definisi sosial, kemudian saya review seluruh materi sosiologi itu, kemudian kita diskusikan tentang UAS, ujian akhir semester, supaya kemudian Anda lebih siap ketika UAS. Karena kalau nanti Anda ternyata di UAS nilainya jelek, itu yang salah bukan Anda, tapi kami, para dosen. Jadi kalau mahasiswanya dapat nilai jelek, yang salah dosennya. Oleh sebab itu nanti saya minta ketika UAS serius. Kemudian nanti kalau meskipun sudah serius kan kadang-kadang kita lagi apes gitu ya. Sudah serius ternyata blank. Nah kalau blank nanti nilainya saya tambahkan dari sini. Dari nilai-nilai tugas. Jadi tugasnya saya beri nilai, saya tambahkan sehingga kemudian nilai Anda tidak mengecewakan ya. Karena tujuan kita kuliah kan untuk tidak mengecewakan banyak orang ya. Oke, hari ini saya sedang bahagia. Meskipun tadi saya lari dari ASPI 3 ke sini, karena jam 11 kan saya masih ngajar di sana, sementara kan overlap jadwalnya ya. Saya sedang bahagia karena setiap tanggal 2 itu royalti saya kan masuk ke rekening. Ya. Anda juga bahagia kan? Bahagia itu menular katanya ya. Jadi setiap tanggal 2 masuk sekitar antara 2-3 juta atau 3-4 juta. Sekitar itu tergantung berapa laku bukunya ya. Buku saya itu kan diedarkan dengan 2 cara. Cara pertama diedarkan melalui jejaring penerbit. Cara kedua diedarkan melalui Shopee. Saya yakin Anda belum beli bukunya di Shopee tuh, karena belum ada daftar mahasiswa STPN di situ. Nah kemudian yang paling besar yang dari jejaring penerbit. Karena penerbit yang saya pilih itu bagian dari kelompok Muhammadiyah, dan Anda tentu tahu ya Muhammadiyah itu punya 100 perguruan tinggi. Jadi buku-buku saya laku di sekian banyak perguruan tinggi di Muhammadiyah ya, karena kalau untuk ke masyarakat umum kayaknya kurang laku ya. Oke, nah karena ada lagi yang lain, saya dapat hadiah buku dari penerbit ada 6, dan ketika mendapat hadiah 6 buku ini yang saya ingat Comcast. Jadi ketika saya dapat hadiah 6 buku, saya langsung ingat Comcast A, B, C, D, E, F. Jadi hari ini saya ingin kasih hadiah Comcast. Mana ya, jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan yang lain Pak Aris? Masa cuma Comcast? Padahal kan yang namanya kelas itu kerjasama kita semua tuh. Yang lain mohon beli di Shopee ya. Harganya 125.000. Saya dapat royalti 20%. Jadi kalau Anda bayar 125, maksudnya 25. Tapi kalau Anda nggak punya duit, jangan ya. Jangan jadi beban. Nanti kalau Anda punya duit baru beli. Oke, hari ini siapa yang bersedia jadi narasumber 1, 2, dan 3? Video 2? Video 2. Video 3? Video 3. Alhamdulillah. Aplaus. Pekerjaan yang paling menyenangkan ya. Hal yang paling menyenangkan bagi saya adalah ketika mahasiswanya itu aktif. Senang banget saya. Saya itu sedih kalau siapa yang bersedia? Semua menunduk. Wah itu saya sedih banget. Berarti kan saya nggak berhasil memprovokasi ya. Oke, mari kita dengarkan narasumber 1. Silakan Mbak.
Silakan ambil bahannya. Saya cerita sedikit ya sambil beliau pilih bahannya. Video 1 nanti akan kita bedah dengan teori aksi. Pengalaman dari beberapa kelas, teori aksi memang agak sulit ya, tapi kita nggak boleh patah semangat. Kemudian video 2 kita akan bedah dengan teori fenomenologi, agak ringan sedikit. Video 3 kita bedah dengan teori interaksi simbolik. Sangat mudah, karena cuma masalah makna. Tapi ingat, pantang bagi dosen bikin selalu AS yang mudah ya. Biasanya dosen itu paling senang kalau bikin selalu AS agak sulit sedikit supaya kemudian jangan terlalu cepat keluar dari ruangan. Ya. Jadi itu. Silakan Mbak, kita dengarkan presentasi beliau. Selamat siang. Selamat siang. Mohon izin Bapak Manajer rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Saya atas nama Nadia Rozani dengan nomor NIT 223145003 dengan nomor absen 48. Di sini saya akan membahas tentang video 1 yang berjudul 5 poin gerobongan. Dan di sini saya sudah mengambil 5 poin, yaitu poin pertama ada skenario pembuatan peta partisipatif atau PTNP. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan peta. Yang ketiga, multi manfaat para peta partisipatif. Yang keempat, proses pembuatan peta tematik bidang tanah atau PTNPP. Yang kelima, promosi peta tematik bidang tanah. Yang poin pertama yaitu skenario pembuatan peta partisipatif, yaitu di mana dimulai tahun 2014 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, melibatkan kegiatan seperti pembuatan peta dasar berbasis desa, peta dasar berbasis bidang tanah, peta tematik bidang tanah, dan kekuatan web GIS. Yang kedua yaitu partisipasi dalam pembuatan peta yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah Kabupaten Grobogan, kantor pertanahan, pemerintahan kelurahan, pemerintah desa, dan pihak swasta. Jadi mana mereka berkontribusi dalam hal bimbingan, anggaran, informasi, dan dukungan. Yang ketiga yaitu multi manfaat peta partisipatif, yang dimana peta tematik bidang tanah memiliki manfaat sebagai basis keputusan, sistem informasi desa kelurahan, dasar SPDNT, dan mendukung kegiatan kadastral. Yang keempat yaitu proses pembuatan peta tematik bidang tanah atau PTNPP, yaitu yang dimana proses dimulai dengan identifikasi pemilik bidang tanah oleh perangkat desa, penghubungan data pemilik dengan bidang tanah, penarikan batas bidang tanah secara massal oleh perangkat desa, dan dilanjutkan dengan pengukuran dan penarikan batas yang akurat oleh petugas kantor pertanahan. Yang kelima yaitu promosi peta tematik bidang tanah. Itu Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan melakukan berbagai promosi, termasuk sebagai pendukung sistem keputusan spasial, penataan ruang dan tanah, pengembangan wilayah, dan pendaftaran tanah sistematik online. Sekian, terima kasih. Oke, siapa di antara Anda yang bersedia jadi pembahas 1? Ada? Memang agak sulit teori aksi, tapi kan tadi saya bilang jangan patah semangat. Ayo kita bahas teori aksi. Nanti teori fenomenologi agak ringan sedikit, teori interaksi simbolik lebih ringan lagi. Tapi kita mainkan yang agak berat dulu. Karena abstrak ya, bicara tentang kesadaran itu kan abstrak. Ada? Kita pilih dari sini. Enggak ada? Enggak ada yang bersedia sekarang? Enggak ada ya? Kita pilih yang belum pernah ada di kamera ya. Egy Restu mana? Enggak mas? Oke, enggak ada ya. Fitria Alfirsti sudah pernah ke depan? Belum? Oh ya, kalau gitu ke depan sini mbak. Nanti kalau ada ajan kita cancel, tapi kalau belum ajan kita mulai. Ya, perlu ini nggak mbak? Oke ya. Ini yang saya pegang punyanya Egy Restu. Dari video 1 Grobogan mbak, mana yang poin yang mbak suka?
video 1. Ada skenario, ada partisipasi, kemudian ada bagian 2 kali ya Pak ya. tentang apa tuh? Partisipasi ya? Iya. Partisipasi pembuatan peta ya. Berarti partisipasi pembuatan peta. Oke. Kemudian bedah dengan teori aksi. Teori aksi tahu? Kalau belum tahu saya segarkan ingatannya ya. Teori aksi itu kekuatannya pada kesadaran. Seseorang mengerjakan sesuatu atau satu pihak mengerjakan sesuatu, dia sadar. Berarti dia dengan sepenuhnya paham tentang sesuatu ya. Kesadaran ada 2, kesadaran subjektif, kesadaran objektif. Kesadaran subjektif ketika dia memutuskan sesuatu. Dia pengambil keputusan, bukan orang lain. Itu namanya kesadaran subjektif. Kesadaran objektif ketika pihak lain yang memutuskan. Saya kasih contoh yang lain ya, yang tidak dalam video 1. Ketika masyarakat ditanya apakah bersedia ikut atau tidak ikut PTSL, ketika mereka menjawab ya saya ikut, nah itu berarti mereka sedang menerapkan kesadaran subjektif. Mereka yang ambil keputusan, karena mereka boleh untuk tidak ikut. Oke, nah sesudah mereka ikut, kemudian orang kantah bilang kalau bapak ibu ingin ikut, ini syaratnya. Terus mereka bilang ya kami akan penuhi syaratnya. Kami akan penuhi syaratnya, itu berarti kesadaran objektif. Karena yang menentukan syaratnya orang kantah, bukan mereka. Ya, itu bedanya kesadaran subjektif dengan kesadaran objektif. Nah sekarang dengan contoh yang seperti itu, dengan cara yang sama, silakan Mbak dibedah yang partisipasi ya. Partisipasi dalam pembuatan peta. Saya kasih tahu lagi caranya. Cara membedah isu agraria menggunakan teori-teori sosiologi. Langkah pertama, tentukan para pihak dalam isu yang Anda maksud. Langkah kedua, pahami substansi teorinya. Langkah ketiga, letakkan substansi tersebut pada masing-masing pihak. Kita cancel sebentar ya, selesai aja kita lanjutkan.
kita lanjutkan, silakan Mbak. Isunya yang tadi ya, yang partisipasi dalam pembuatan peta ya. Silakan. Menurut saya dalam pembuatan peta ini melibatkan banyak pihak. Oke. Seperti pemerintah kabupaten, kantor pertanahan, pemerintah kelurahan dan desa serta pihak swasta. Ya. Yang mana masing-masing itu memiliki partisipasi yang berbeda-beda. Ya. Seperti pemerintah Kabupaten Grobogan berpartisipasi. Grobogan bacanya. Oh ya, Grobogan. Ya. Berpartisipasi dalam memberikan dorongan, bimbingan serta memberikan anggaran dalam pembuatan peta. Sementara itu untuk kantor pertanahan berpartisipasi dalam perencanaan fasilitas, pendampingan kontrol dan supervisi, serta pemerintah kelurahan dan desa sebagai penyedia atau pelengkap data dan informasi. Kemudian pihak swasta dalam pembuatan peta partisipatif berkontribusi dalam hal melakukan kegiatan pendahuluan berupa perencanaan dan survei. Oke, itu isunya. Sekarang ya belum sampai ke teori itu ya. Maka kemudian sekarang bedah isu itu dengan menggunakan teori aksi. Teori aksi kekuatannya pada kesadaran. Kesadaran ada dua, kesadaran subjektif dan kesadaran objektif. Maka langkahnya adalah sesudah para pihak ditentukan, letakkan substansi teori itu ke masing-masing pihak. Contoh, kantor pertanahan. Kapan kantor pertanahan berkesadaran subjektif dan kapan kantor pertanahan berkesadaran objektif. Nanti pihak-pihak lain juga seperti itu. Kita mulai dari Kantah, Mbak. Kapan Kantah berkesadaran subjektif? Artinya dia menerapkan kesadaran subjektif ya. Kapan? Kalau saya bilang kapan bukan waktu ya, bukan tanggal ya, tapi peristiwa. Jangan ditulis tanggal sekian Pak Aris, salah. Kapan atau ketika bla 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 gitu ya, peristiwanya bukan waktunya. Jangan lupa pembuatan PTBT itu inisiatif Kantah, bukan perintah Kakanwil, bukan perintah ATR BPN. Jadi inisiatif pembuatan PTBT itu PTBT peta tematik bidang tanah itu inisiatif Kantah Grobogan. Pertanyaannya, kapan Kantah Grobogan berkesadaran subjektif? Jawabannya ketika titik-titik. Nah, titik-titiknya itu diisi. Bisa, Mbak? Belum? Oke, saya bantu. Ketika Kantah Grobogan mengambil keputusan, garis bawahi kata mengambil keputusan, karena ini bicara tentang kesadaran subjektif. Mengambil keputusan, bukan keputusan orang lain ya. Ketika Kantah Grobogan mengambil keputusan untuk melaksanakan PTBT atau melaksanakan pembuatan PTBT, peta tematik bidang tanah. Oke? Beliau yang mengambil keputusan, Kantah yang mengambil keputusan, berarti itu kesadaran subjektif. Selesai, clear. Berikutnya, kapan Kantah Grobogan berkesadaran objektif? Ada pihak lain yang mempengaruhi keputusannya. Tapi ingat catatannya, pembuatan PTBT inisiatif Kantah Grobogan, bukan perintah Kanwil, bukan perintah BPN Pusat. Maka jangan katakan itu mengikuti Kanwil, mengikuti BPN Pusat, karena itu bukan perintah mereka. Itu inisiatif. Kreativitasnya Pak Kakan Grobogan. Kapan Kantah Kabupaten Grobogan berkesadaran objektif? Jawabannya ketika titik-titik. Nah, ketikanya itu diisi. Oke, kalau belum bisa saya bantu. Ketika Kantah Kabupaten Grobogan mempertimbangkan potensi wilayah dan SDM sumber daya manusia yang ada di wilayah kerjanya. Mempertimbangkan potensi wilayah dan SDM yang ada di wilayah kerjanya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah itulah dua faktor yang mempengaruhi keputusannya. Sehingga dia harus tunduk pada dua faktor itu. Pengertian tunduk adalah mempertimbangkan, menyesuaikan keputusannya agar PTBT tetap bisa dilaksanakan dengan memperhatikan potensi wilayah. Oh, ada daerah curam, ada daerah landai, dan sebagainya. Sehingga nanti dia memaklumi, maka kemudian nanti jangan lupa
anggaran yang disediakan untuk swasta dalam rangka melakukan supervisi itu beda. Di daerah yang relatif berat sekitar 11 juta, yang agak ringan sekitar 7 juta. Itu menunjukkan kondisi wilayah. Jangan lupa juga ada SDM. Maka kemudian nanti di swasta itu ada pelatihan. Jadi perusahaan swasta itu bertugas melatih. Jadi itulah dua faktor yang menjadi pertimbangan ketika Kantah Kabupaten Gerobogan mengambil keputusan. Jadi kalau kita ingin ulang, Kantah Kabupaten Gerobogan berkesadaran subjektif ketika mereka mengambil keputusan untuk melaksanakan pembuatan PTBT, dan Kantah Kabupaten Gerobogan berkesadaran objektif ketika dia mempertimbangkan potensi wilayah dan SDM yang ada di wilayah kerjanya. Oke ya, clear. Sekarang kita geser sedikit ke pemerintah Kabupaten Gerobogan. Kapan berkesadaran subjektif dan kapan berkesadaran objektif? Makanya saya bilang agak susah dari aksi ya. Memang kita harus detail dan harus punya kemampuan melogikakan ya. Bisa? Kalau belum saya bantu. Mari perhatikan. Pemerintah Kabupaten Gerobogan berkesadaran subjektif ketika mereka memutuskan, garis bawahi kata memutuskan, karena ini kesadaran, keputusan. Kesadaran subjektif ya. Ketika mereka memutuskan untuk mendukung Kantah Kabupaten Gerobogan dalam rangka pembuatan PTBT. Memutuskan mendukung. Oke, itu kesadaran subjektifnya pemerintah Kabupaten Gerobogan. Kapan kesadaran objektifnya? Ketika mereka tunduk atau mengikuti TCK, tata cara kerja yang dibuat oleh Kantah Kabupaten Gerobogan. PTBT itu ada TCK-nya, ada tata cara kerjanya, ada aturan teknis, ada ketentuan teknisnya, ada panduan teknisnya, ada modulnya. Nah itu yang membuat siapa? Kantah Kabupaten Gerobogan. Pemkab Kabupaten Gerobogan bagaimana? Mereka mendukung, mengikuti. Berarti keputusannya berdasarkan keputusan orang lain. Ya? Mengikuti keputusan Kantah. Itu yang objektif. Yang subjektif ketika mereka memutuskan mendukung. Karena sebetulnya mereka bisa menolak. Tapi itu mereka mendukung. Ya? Itu yang pemerintah Kabupaten Gerobogan. Kita geser lagi sedikit sekarang. Pemerintah desa atau kelurahan. Jadi pemerintah desa garis miring kelurahan. Kapan subjektif, kapan objektif? Subjektifnya itu ketika mereka mendukung keputusan. Ya, memutuskan untuk mendukung ya, itu subjektifnya. Mulai terasa mudah ya. Kapan objektifnya? Ketika mereka tunduk atau mengikuti TCK-nya Kantah ya. Oke, bagaimana dengan masyarakat? Kapan subjektif, kapan objektif? Subjektifnya itu ketika mempunyai kesadaran. Ketika mereka memutuskan untuk ikut serta, bukan mendukung ya, ikut serta. Kan nanti yang buat masyarakat itu. Ikut serta, berpartisipasi ya, itu subjektif. Objektifnya ketika mereka tunduk pada TCK-nya ya, TCK Kantah ya. Itu. Oke, aplaus buat pembahas satu. Terima kasih. Dan kita dengarkan review ya dari narasumber satu. Silakan Mbak. Saya akan review dari video satu ini, yaitu bahwa skenario pembuatan peta partisipatif atau PTNPP di Kabupaten Gerobogan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan swasta, dalam pembuatan peta dasar berbagai desa, peta dasar berbasis bidang tanah, dan peta tematik bidang tanah. Dan peta ini memiliki bukti manfaat sebagai dasar keputusan sistem informasi desa kelurahan, dasar SPDMT, dan mendukung kegiatan kadastral. Proses pembuatan juga melibatkan identifikasi pemilik tanah, penarikan perbincangan tanah, dan promosi yang dilakukan untuk mendukung berbagai aspek pengelolaan tanah dan ruang. Sekian, terima kasih. Oke, aplaus buat narasumber satu. Terima kasih. Yang ingin saya ingatkan adalah kalau nanti Anda melakukan bedah itu begitu ya. Jadi nanti ini sekaligus kita bahas sedikit tentang UAS. Jadi nanti kalau UAS udah akhir semester itu kalau satu halaman begini soalnya kira-kira setengah halaman saya akan masukkan informasi. Yang perlu Anda ingat itu informasi, bukan isu. Di dalam informasi itu ada banyak isu. Nanti Anda pilih isu yang Anda kuasai.
pengertian isu yang Anda kuasai adalah Anda paham tentang isunya, Anda mengerti cerita tentang isu tersebut, sehingga kemudian, bentar ya, kita saya ulang. Jadi nanti kalau UAS ujian itu setengah halaman saya sampaikan informasi. Itu informasi bukan isu. Di dalam informasi itu ada banyak isu. Nah nanti Anda pilih isu yang Anda kuasai supaya Anda nanti ketika membedahnya dengan teori Anda paham betul. Misalnya dengan teori aksi Anda paham yang mana pihaknya, kemudian yang mana bagaimana subjektifnya, bagaimana objektifnya. Ya, jadi itu. Dan Anda harus ingat bahwa setiap membedah isu agraria dengan menggunakan teori-teori sosiologi, Anda harus tentukan pihaknya. Karena kalau Anda nggak tentukan pihaknya, Anda nggak akan bisa cerita. Tentukan pihaknya, sudah itu baru letakkan substansi teorinya ke masing-masing pihak. Karena ciri khas perspektif sosiologi adalah masing-masing pihak itu bisa diletakkan substansi dari teori itu. Misalnya konflik, substansinya kan wewenang dan kepentingan. Masing-masing pihak punya kewenangan, punya kepentingan. Ya, misalnya pertukaran sosial teorinya, masing-masing pihak punya reward, punya punishment, punya keuntungan, punya kerugian yang itu kemudian dipertukarkan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap berikut, narasumber 2. Ya, silakan ya. Ya, close. Terima kasih. Video 2 akan kita bahas dengan teori fenomenologi. Teori fenomenologi itu kekuatannya pada norma. Norma itu beraneka ragam, tapi pada kesempatan ini kita akan pilih satu norma, yaitu norma sosial. Nah, norma sosial itu dibangun sebagai interpretasi para pihak terhadap fenomena yang sedang dikerjakan gitu ya. Oke, sekarang kita dengarkan dulu dari narasumber. Silakan. Perkenalkan diri dulu, Mbak. Selamat siang. Selamat siang. Izin mau perkenalkan diri, nama saya Dina Citra Salwara Surya, NT 2231 4183. Saya menerka 5 poin dari video dan Madiun. Yang pertama, rasionalitas pemetaan partisipatif. Yang kedua, format pemetaan partisipatif. Yang ketiga, value atau nilai yang dikembangkan. Yang keempat, kendala pemetaan partisipatif. Yang kelima, manfaat pemetaan partisipatif. Rasionalitas pemetaan partisipatif ialah terdapat 4 rasionalitas, yaitu rasionalitas tradisional, cost and benefit, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan tugas. Yang kedua, format pemetaan partisipatif melibatkan 3 format utama seperti penarikan batas bidang tanah, koordinat tingkat pimpinan dan pelaksanaan, serta pendanaan dari APBN, APBD, dan APB. ADD. Yang ketiga, tujuan penilaian dikembangkan. Fokus pada konsep baik, benar dan indah mencakup penghormatan terhadap bukti kepemilikan tanah, proses administrasi yang pemenang hak tanah. Yang keempat, kendala pemetaan partisipatif. Terdapat kendala terkait dengan pemilihan citra satelit, pelaksanaan pelatihan, serta konflik kepentingan terkait dengan peran kepala kantor pertanahan. Yang kelima, manfaat pemetaan partisipatif mencakup peningkatan keakuratan data untuk perhitungan pajak, penguatan dan development, serta dukungan untuk program pendaftaran tanah sistematik. Oke ya. Siapa di antara Anda yang bersedia jadi pembahas 2? Teorinya teori fenomenologi. Teori fenomenologi agak lebih mudah dibanding yang teori aksi ya, karena teori aksi tadi abstrak sekali. Teori fenomenologi itu hanya bicara tentang apa? Tentang norma sosial. Saya pilih norma sosial. Bicara tentang interaksi para pihak, tentukan para pihaknya, kemudian bagaimana mereka berinteraksi dengan memperhatikan norma sosial. Norma sosial itu etika, sopan santun, ya, supaya kemudian komunikasinya berjalan lancar.
Siapa yang bersedia? Masa nggak ada yang bersedia? Kita pilih dari sini ya. Kalau yang sudah pernah tampil bilang sudah ya, supaya kita bisa tampilkan yang belum pernah tampil. Arif Muhammad Ilham sudah pernah tampil? Belum, oh ya. Silakan. Oke, ini Mas. Beliau semangat ya, saya suka itu, saya bersyukur. Oke Mas. Video 2 silakan buka. Ya, sudah ya. Poin berapa Mas yang Mas suka di video 2? Pemetaan partisipatif. Pemetaan. Poin berapa itu Mas di situ? Format pemetaan partisipatif. Oh, formatnya. Format pemetaan partisipatif. Contohnya apa? Contoh formatnya itu apa? Karena kan ada macam-macam ya, ada format pendanaan, ada format segala. Mas format yang mana? Detail nggak catatan Mas itu? Dalam pelaksananya cakup koordinasi tingkat pimpinan dan pelaksanaan. Oh, berarti format koordinasi ya? Dan staf terkait. Oh iya, berarti isunya adalah format koordinasi. Karena format macam-macam, format pendanaan tadi yang ada ADD-nya itu, alokasi dana desa ya. Berarti ini nanti Mas fokus ke format koordinasi. Jadi format koordinasi dalam rangka pemetaan partisipatif gitu ya. Oke, kemudian bedah dengan teori fenomenologi. Tadi saya sudah jelaskan teori fenomenologi, bisa langsung. Format koordinasi, berapa pihak yang ada Mas kira-kira? Koordinasi siapa dengan siapa itu? Kan formatnya format koordinasi ya, dalam rangka pemetaan partisipatif. Antara mana dengan mana? Siapa yang berkoordinasi? Tingkat pimpinan kantor pertanahan dan masyarakat. Kantor pertanahan dengan? Masyarakat. Kalau dengan masyarakat bukan koordinasi. Kalau koordinasi itu cenderung selevel. Saya kasih contoh, koordinasi antara pemerintah kabupaten, ya, pemerintah Kabupaten Madiun dengan kantor pertanahan. Itu kan selevel, gitu ya. Oke, saya sekarang gunakan teori fenomenologi untuk membedah isu itu, Mas. Isu koordinasi antara kantor pertanahan dengan pemerintah Kabupaten Madiun. Gunakan teori fenomenologi. Tadi kita sudah pilih yang paling mudah norma sosial. Bisa. Kan pihaknya sudah ditentukan ya. Pihak pertama kantor pertanahan, pihak kedua pemerintah Kabupaten Madiun. Mereka selevel, mereka berkoordinasi. Koordinasi mereka itu dilakukan dengan cara saling berinteraksi, atau ngobrol, lobbying gitu ya. Itu namanya koordinasi. Lobbying, rapat. Kalau lobby itu datang ke ruang bupati ngobrol, itu namanya lobbying. Kalau rapat begini, nah kemudian rapat koordinasi. Ya. Nah, baik lobbying maupun rapat koordinasi itu dilaksanakan dengan mematuhi norma sosial. Norma sosial itu antara lain etika sosial, misalnya sopan santun, tata krama, gitu ya, saling menghormati, sopan santun, tata krama, saling menghormati, sehingga kemudian berbekal itu maka kemudian komunikasi terjalin. Komunikasi berjalan lancar, informasi dari Kantah bisa dipahami oleh pemerintah Kabupaten Madiun, dan kemudian akhirnya karena mereka sudah paham, mereka bisa mendukung itu. Nanti muaranya pada dukungan Pemkab Madiun. Begitu Mas, itu yang harus Mas sampaikan sebetulnya itu. Sekarang diulang dengan bahasa Mas, dengan gaya Mas. Yang saya ceritakan tadi dengan bahasa Mas. Itu kan tadi bahasa saya yang mungkin beda sedikit, silakan, nggak apa-apa. Yang penting Mas tahu intinya, para pihaknya, kemudian komunikasinya. Sebagai pihak termasuk pemerintah,
masyarakat dan lembaga terkait. Batasi aja 2, Pemkab Madiun dengan Kanta. Masyarakatnya diabaikan dulu Madiun sementara. dan Kanta Madiun. Ya. Lalu dalam rapat tersebut membahas tentang norma sosial. Rapat tidak bahas norma sosial. Rapat itu membahas pemetaan partisipatif. Tetapi kita tidak masuk ke substansi rapatnya. Kita bicara tentang formatnya. Ya. Kan tadi Mas pilih format tuh. Format koordinasi pada pemetaan partisipatif. Kita gunakan teori fenomenologi. Maka kita tentukan para pihaknya. Kita pilih yang paling gampang. 2 pihak. Kantor Pertanahan dan pemerintah Kabupaten Madiun. Maka mereka berdua berkoordinasi. Mereka berkoordinasi karena selevel. Ya. Nah, kemudian teknik komunikasinya dibangun dengan menggunakan norma sosial. Norma sosial itu antara lain sopan santun, etika, tata krama, ya, saling menghormati, sehingga kemudian komunikasinya berjalan lancar. Apa yang dikomunikasikan? Hal-hal yang terkait dengan pemetaan partisipatif, sehingga kemudian ketika kantor pertanahan menyampaikan informasi itu dengan mudah dipahami oleh Pemkab Kabupaten Madiun. Karena sudah paham informasinya, maka kemudian mereka mendukung. Jadi hasilnya itu dukungan. Selesai. Begitu. Ya, diulang. Berbagai pihaknya itu antara Pemkab Madiun dan kantor pertanahan. Yang keras ya biar masuk. Kantor Pertanahan Kota Madiun dan Bukan kota, kabupaten. Kabupaten Madiun Beda dan ya. Pemkab Madiun. Lalu dalam rapat tersebut membahas tentang format pelaksanaan, nilai yang dikembangkan, kendala yang dihadapi, dan manfaat. Jangan terjebak ke substansi rapatnya. Kita nggak bahas substansi rapatnya. Yang kita bahas formatnya. Beda ya, kalau substansi itu isinya. Kalau format itu bentuknya. Kita nggak bahas isi rapatnya. Yang kita bahas formatnya. Mereka melakukan koordinasi. Koordinasi itu tidak harus rapat, macam-macam, bisa lobbying. Lobbying itu ngobrol. Ya, itu namanya melobi. Nanti kalau Anda jadi pejabat, Anda harus punya kemampuan melobi. Karena kalau rapat tanpa dilobi, itu di rapatnya akan alot. Lobi dulu baru rapat. Jadi dia sudah setuju ketika dilobi, waktu di rapat tinggal seremoninya gitu. Ya, lobbying. Sesudah lobbying baru rapat. Nah, lobbying dan rapat itu dibangun atau dikonstruksi, kalau bahasa teknisnya dikonstruksi dengan memperhatikan norma sosial. Norma sosial itu tadi itu ada etika, sopan santun, tata krama, saling menghormati. Nah, dengan berbekal norma sosial seperti itu, maka Kantor Pertanahan menyampaikan informasi tentang pemetaan partisipatif sehingga mudah dipahami oleh pemerintah Kabupaten Madiun. Karena mudah memahami, maka mereka mengambil keputusan untuk mendukung. Jadi muaranya itu, hasil akhirnya itu dukungan. Begitu. Coba diulang, masa lupa. Saya minta Anda mengulang, saya ingin ngecek apakah Anda paham yang saya maksudkan ya. Logika berpikirnya, bukan kata-katanya. Kalau kata-katanya bisa diubah, tapi logika berpikirnya itu yang penting untuk dipahami. Ya, silakan Mas. Dalam rapat tersebut melibatkan berbagai pihak, diantaranya Pemkab Madiun dan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. Oke, terus? Dalam rapat tersebut membahas dengan secara rasa norma sosial, rasa saling. Rapat tersebut tidak membahas norma sosial. Rapat tersebut membahas pemetaan partisipatif. Oleh sebab itu yang kita bedah bukan isi rapatnya, tapi formatnya. Beda loh itu. Kita nggak bahas isi rapatnya, terserah isi rapatnya. Walaupun nanti di buku itu kalau Anda baca ada isi rapatnya. Tapi itu nggak kita bahas. Yang kita bahas kan, tadi kan Anda bilang isunya kan format. Format, koordinasi. Kan format itu banyak. Ada format pendanaan. Nah, kita pilih format koordinasi. Ya? Ayo Mas, jangan bahas isi rapatnya, tapi kita bahas format koordinasinya. Jadi mulailah dengan kata koordinasi.
Koordinasi dilakukan antara dua pihak, yaitu Kantor Pertanahan dengan Pemkab Kabupaten Madiun. Koordinasi dilakukan dalam bentuk bisa lobbying, bisa rapat. Ya, koordinasi itu dibangun atau dikonstruksi dengan memperhatikan norma sosial. Norma sosial itu banyak, antara lain sopan santun, etika, apalagi tata krama, saling menghormati. Berbekal norma sosial itu, maka kemudian Kantor Pertanahan menyampaikan informasi tentang pemetaan partisipatif. Karena disampaikan dengan baik, dengan cara yang memenuhi norma sosial, maka mudah dipahami oleh pemerintah Kabupaten Madiun. Sehingga akhirnya mereka menyetujui atau mendukung. Begitu. Coba diulang. Siapa di antara Anda yang ingin jadi dosen? Begini caranya jadi dosen ya. Dan nanti ini terasa ketika bimbingan skripsi. Jadi bimbingan skripsi mahasiswa datang dengan wajah kusut, karena sudah dikejar-kejar harus segera bikin skripsi. Dia datang nggak punya judul, nggak tahu metodenya, padahal sudah kuliah metodologi dan dosen metodologinya saya. Jadi Anda bisa bayangkan, harusnya kan itu bisa bikin marah ya, itu kan dosen nggak boleh marah kecuali terpaksa, kecuali darurat. Ya. Begitu. Nah seperti sekarang Anda lihat ya bagaimana mentransfer, memindahkan, mentransmisikan pengetahuan saya ke beliau. Ayo Mas. Dalam rapat tersebut melibatkan berbagai pihak, diantaranya Pemkab Kota Madiun, Pemkab Madiun dan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. Lalu dalam rapat tersebut membahas tentang Rapat tersebut nggak usah kita bahas dulu tentang apa. Oke, kalau gitu aplaus dulu buat beliau. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya, sini naskahnya. Mungkin lagi nggak mood ya. Silakan. mood Pak. Mood kok Pak. Kita langsung review aja ya. Nanti kalau reviewnya kurang saya lengkapi. Silakan Mbak direview. Jadi Anda tahu ya betapa sulitnya jadi dosen ya. Makanya kalau honornya 15 juta per bulan wajar kan? Oke, silakan. Inti dari video ini ialah pemetaan partisipatif memiliki dasar rasionalitas yang melibatkan 4 aspek. Diimplementasikan melalui 3 format utama, mengembangkan nilai-nilai tertentu, menghadapi kendala tertentu, namun memberikan manfaat seperti peningkatan keakuratan data dan dukungan untuk program pendaftaran tanah sistematik. Sudah. Terima kasih. Ya. Silakan kembali ke tempat. Aplaus buat Sebelum masuk ke narasumber 3, saya ingin jelaskan ke video 2. Tadi kan saya minta pilih isunya ya, pilih isunya. Maka kemudian dari sekian banyak isu di video 2 itu, pembahas memilih isu format pemetaan partisipatif. Saya bilang kalau cuma format pemetaan partisipatif itu banyak, ada format pelaksanaan dan segala macam termasuk pendanaan. Yuk kita pilih satu aja, kemudian kita pilih format koordinasi. Format koordinasi pemetaan partisipatif. Itu isunya. Format koordinasi pemetaan partisipatif. Kita bedah dengan menggunakan teori fenomenologi. Ada sekian banyak norma, kita ambil norma yang paling gampang, norma sosial. Oke, kemudian langkah berikutnya kita tentukan para pihaknya. Maka tadi diambil yang gampang. Ada 2 pihak yang berkoordinasi, ya, yaitu Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten Madiun. Koordinasi dilakukan dengan berbagai cara, antara lain lobbying dan rapat koordinasi. Ya, rapat koordinasi dan lobbying atau koordinasi tersebut dibangun, dikonstruksi dengan memperhatikan norma sosial. Norma sosial itu minimal ada 4. Ketika sopan santun, tata krama dan saling menghormati. Berbekal norma sosial tersebut atau berbekal memperhatikan norma sosial tersebut, maka kemudian Kantor Pertanahan menyampaikan informasi tentang pemetaan partisipatif. Karena disampaikan dengan memperhatikan norma sosial, maka itu informasi tersebut mudah dipahami oleh pemerintah Kabupaten Madiun, sehingga kemudian mereka mendukung atau menyetujui. Begitu yang harus diceritakan. Sementara pembahas 2 tadi selalu terpeleset ke isi rapatnya. Kita nggak bahas isi rapatnya.
Ya, jadi nanti kalau ujian itu yang harus Anda hati-hati. Ya, Anda harus bisa membedakan mana yang format, mana yang isi. Kita nggak bahas isi rapat, tapi kita bahas format koordinasinya, ya, dengan memperhatikan norma sosial. Oke, sekarang kita masuk ke narasumber 3. Silakan, tadi siapa? Oh ya, silakan Mbak. Wah. Itu yang pembawa punya siapa? Oh, baru diserahkan. Oke. Ya, silakan. Yuk kita dengarkan narasumber 3. Video tentang apa ya, lupa. Oh, Ponorogo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Pak, saya akan membacakan 5 poin Ponorogo. Ya. Yang pertama, traumatika pertanahan. Yang kedua, implikasi traumatika pertanahan. Yang ketiga, restorasi peran aktor pertanahan. Yang keempat, skenario yang dijalankan. Yang kelima, aktor pertanahan. Yang pertama, traumatika pertanahan. Masyarakat desa Polorejo mengalami trauma pertanahan pada tahun 2008 karena mereka gagal melakukan sertifikasi hak atas tanah secara massal karena ternyata orang yang dipercaya untuk mengurus hal tersebut tidak amanah, yaitu berkas tidak disampaikan ke kantor pertanahan atau didaftarkan di kantor pertanahan, yang kemudian menimbulkan trauma yang dialami oleh masyarakat. Yang kedua, implikasi trauma pertanahan. Akibat trauma tersebut, masyarakat menolak mengikuti program sertifikasi hak atas tanah sampai tahun 2013, menunjukkan dampak jangka panjang dari pengalaman buruk tersebut. Yang ketiga, restorasi peran aktor pertanahan. Restorasi dilakukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dalam rangka menumbuhkan masyarakat terutama di Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, dari problematika pertanahan akibat pengalaman buruk yang mereka alami, untuk menghidupkan kembali peran pemerintah desa di bidang pertanahan, termasuk peran dari masyarakat, anggota masyarakat atau kelompok masyarakat. Yang keempat, skenario yang dijalankan. Skenario yang dijalankan oleh kantor pertanahan Kabupaten Ponorogo adalah: 1. Membentuk Komnas atau kelompok masyarakat pertanahan tahun 2014. 2. Menawarkan program SMS atau sertifikasi massal swadaya. Yang kelima, aktor pertanahan. Jadi yang direstorasi atau dipulihkan kembali adalah peran aktor pertanahan lokal. Berarti adalah pemerintah Desa Polorejo dan kelompok masyarakat Polorejo yang bergerak di bidang pertanahan. Oke. Ya, siapa yang bersedia? Jangan takut, jangan gara-gara pembahas 1 dan 2 agak berat, Anda terus nggak berani. Ayo berani aja, nggak apa-apa. Siapa? Nggak ada? Ya. Agak di sini Mas, pindah biar bisa. Karena pertemuan 7 nggak ada lagi diskusi ya, kecuali tanya jawab ya. Ini terakhir. Silakan Mas, poin keberapa Mas? Poin ke-1 Pak. Poin 1 tentang traumatika. Ya. Silakan. Jadi kalau dikaitkan dengan teori interaksi simbolik, yaitu sebelumnya teori simbolik merupakan menjadikan sesuatu itu menjadi simbol atau makna tertentu. Terus pada poin 1 itu menjadikan mengindikasikan bahwa masyarakat mengalami traumatik dikarenakan pada waktu yang lalu itu pernah terjadi pendaftaran tanah, tapi adanya ketidakamanan dari petugas menjadikan masyarakat itu menjadi trauma atas pendaftaran tanah tersebut, dan menjadikan pada saat yang sekarang ini adanya program dari Kanta, masyarakat tidak mau ikut peran aktif dikarenakan masih adanya trauma. Oke, itu isunya ya.
Terus sekarang kita bedah pihak. Traumatika pertanahan itu melibatkan pihak mana saja. Kalau kita ingin menyembuhkan misalnya, berapa pihak yang perlu terlibat? Ada 2 pihak Pak, dari masyarakat sama dari kantor. Oke, ada 2 pihak. Nah sekarang kita gunakan teori interaksi simbolik ya. Apa makna traumatika bagi kantah dan apa makna traumatika bagi masyarakat? Misal makna traumatika dari masyarakat itu Pak, masyarakat tuh pernah mengalami apa ya? Mengalami kegagalan dalam program sertifikasi Pak atas nama secara massal yang disebabkan oleh ketidakamanan orang yang dipercaya oleh masyarakat Ya, kantah pada ya. masa lalu. Itu kan isunya. Terus maknanya apa? Maknanya Apa yang tersirat di balik peristiwa itu gitu dalam konteks masyarakat? Kalau kita berada di posisi masyarakat melihat peristiwa itu, tidak adanya saling percaya Pak. maka ini menurut penjelasan saya, jadi masyarakat itu memaknai traumatika sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menyeramkan gitu, nggak bisa diobati, nggak bisa diatasi, semua serba negatif, tidak menyenangkan, tidak bisa diobati, tidak bisa diatasi. Itu makna bagi masyarakat. Tapi jangan lupa itu makna awal, karena nanti ada makna akhir. Ya, bisa berubah makna itu. Makna awalnya begitu, jadi tidak bisa diobati. Pokoknya begitulah. Ya. Menyeramkan, tidak bisa diobati, tidak bisa diatasi. Itu traumatika bagi masyarakat dalam makna awal. Apa makna awal traumatika bagi kantor pertanahan? Nanti baru kita masuk ke makna akhir ya. Mengalami penolakan dari masyarakat. Makna awal traumatika bagi kantor pertanahan sebaliknya, itu menjadi kesempatan untuk memperbaiki. Beda ya, yang satu masyarakat menganggap itu nggak bisa diselesaikan, nggak bisa diatasi, nggak bisa diobati. Kantah sebaliknya, itu peluang untuk diatasi. Berarti menjadi tantangan tersebut. Menjadi tantangan ya. Nah maka oportunitas kalau bahasa sosiologinya, kesempatan ya. Nah itu makna awal traumatika bagi kantah, makna awal traumatika bagi masyarakat. Nah mereka kan kemudian berinteraksi tuh. Sesudah mereka berinteraksi maka timbul makna baru bagi masyarakat. Oh ternyata bisa diatasi tuh sesudah ada SMS dan lain-lain itu. Oh ternyata, nah kalau sudah bisa diatasi kan berarti muncul kepercayaan. Itu kan isunya. Maka kemudian traumatika berubah maknanya dari yang awal tidak bisa diatasi menjadi sesuatu yang bisa diatasi. Jadi makna awal bagi masyarakat traumatika itu sebagai sesuatu yang tidak bisa diatasi, makna akhir sesudah ada intervensi oleh kantah, maka sesuatu yang bisa diatasi. Kemudian mereka ikut PTSL dan lain sebagainya itu ya. Nah, apa makna akhir traumatika bagi kantah? Prestasi. Jadi pada awalnya oportunitas, kesempatan, kemudian makna akhirnya prestasi. Maka kemudian kantor Ponorogo dianggap berprestasi karena berhasil menyembuhkan traumatika masyarakat. Itu ya. Jadi tekniknya adalah pertama tentukan para pihak, muncul 2 pihak, kantah dan masyarakat, kemudian jelaskan makna masing-masing pihak, makna awal, bagi masyarakat tidak bisa diatasi, bagi kantah kesempatan untuk mengatasi. Kemudian mereka berinteraksi, ada edukasi dan lain sebagainya, ada SMS dan lain sebagainya, muncul makna akhir, ternyata bisa diatasi. Dan kemudian itu menjadi prestasi bagi kantah. Ya, saya pikir begitu ya. Oke, terima kasih. Aplaus buat pembahas 3. Kita dengarkan review dari narasumber 3 ya. Ya. Sekarang sudah jam 12.16, jadi mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu 15 menit. Ya. Silakan Mbak. Jadi reviewnya terkait dengan trauma masyarakat terhadap program sertifikasi hak atas tanah Kabupaten Ponorogo dalam kurun waktu tahun 2008 sampai 2013. Masyarakat mengalami trauma akibat kegagalan pelaksanaan sertifikasi yang disebabkan oleh ketidakamanan seseorang yang dipercaya untuk mengurus tanah. Implikasi dari trauma tersebut terlihat dalam penolakan mereka terhadap program sertifikasi hak atas
hingga tahun 2013. Restorasi dilakukan oleh kantor pertanahan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dengan fokus pada pembentukan kelompok masyarakat, pertanahan dan penawaran program sertifikasi massal swadaya. Seluruh upaya bertujuan untuk menghidupkan kembali peran aktor pertanahan lokal dan mengatasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga terkait. Sekian dari saya. Aplaus buat narasumber 3. Terima kasih. Ya, jadi ada perubahan makna ya, dari makna awal traumatika itu tidak bisa diatasi, ternyata kemudian makna akhirnya bisa diatasi. Makna awal bagi kanta traumatika itu kesempatan, dan kemudian itu jadi prestasi gitu ya. Oke, sekarang terakhir saya yang presentasi. Silakan Anda lihat di WA grup kita, WA grup kelas F ya. Ya. Lihat di PowerPoint-nya. PowerPoint ini menjelaskan tentang paradigma perilaku sosial. Ada banyak slide. Saya tidak akan bacakan slide-nya karena kalau saya bacakan akan lama sekali. Saya ingin persingkat dengan menjelaskan saja tanpa melihat slide-nya ya. Tapi nanti Anda bisa baca yang saya jelaskan ada di dalam PowerPoint ini. Saya ingin jelaskan bahwa selama ini kita sudah bahas tentang paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial itu ada dua teori besar, yaitu teori perilaku sosial dan teori pertukaran sosial. Kedua teori ini sama-sama berbasis pada reward and punishment. Hanya saja bedanya adalah di teori perilaku sosial, reward and punishment-nya itu bagi pihak yang bersangkutan. Sedangkan pada teori pertukaran sosial, reward and punishment-nya itu dipertukarkan. Ya, mari kita jelaskan sedikit. Yang di teori perilaku sosial, reward and punishment-nya itu pada yang bersangkutan. Contoh kita pernah bilang tentang peran STPN ya. Peran mahasiswa STPN dalam konsolidasi tanah di lereng Merapi. Perilaku mereka hari ini akan mempengaruhi perilaku mereka di masa yang akan datang. Perilaku dibentuk atau diulang apabila mendapat reward. Mahasiswa bekerja keras membantu pemberkasan, dan karena dia kerja keras dan berhasil menyelesaikan 60% pemberkasan, yang 40% dikerjakan pihak lain, maka kemudian mendapat reward dari dosen, dari kami, para dosen. Kami beri nilai baik, kemudian dapat penghargaan, apresiasi dari teman-teman Kanwil, sehingga kemudian itu diulang. Jadi awalnya mereka kerjanya mungkin ada sekitar 20%, kemudian meningkat 30%, sampai kemudian jadi 60%. Ada reward, pekerjaan diulang, semakin meningkat, itu karena ada reward. Nah, itu perilaku mereka saat ini. Perilaku saat ini akan mempengaruhi perilaku mereka di masa depan. Apa perilaku di masa depan? Kalau hari ini mereka begitu ahli dalam pemberkasan LC dan consolidation, maka nanti di masa depan mereka akan lebih ahli. Sehingga mereka bisa menyelesaikan persoalan yang terkait dengan LC di masa depan ketika mereka terjun di dunia pertanahan. Oke, itu selesai teori perilaku. Bagaimana dengan teori pertukaran sosial? Teori pertukaran sosial, reward and punishment-nya itu dipertukarkan. Misal saya dengan Comcast berbisnis, kalau ketika berbisnis Comcast memberikan reward pada saya, keuntungan, maka saya akan balas beliau dengan memberikan reward keuntungan. Sebaliknya, ketika saya memberikan punishment, kerugian pada Comcast, maka Comcast sebaliknya akan memberikan kerugian juga pada saya. Reward and punishment-nya dipertukarkan. Makanya kemudian teorinya disebut teori pertukaran sosial. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan pada Anda ada teori yang lain, yaitu teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional itu reward and punishment, punishment-nya dikesampingkan, fokus pada reward-nya. Reward nanti di bagian akhir. Jadi nanti Anda lihat di slide terakhir sebelum kata terima kasih ada slide, ada gambarnya itu. Jadi teori pilihan rasional itu kekuatannya pada dua hal, yaitu preferensi dan ekspektasi. Preferensi itu artinya prioritas. Mana yang duluan, mana yang belakangan, mana yang nomor satu, mana yang nomor buncit. Misal, contoh, dan ini sering saya jelaskan di banyak kelas karena lebih mudah dipahami. Bagi mahasiswa, bagi Anda, tidur siang nomor berapa? Misalnya nomor 4, oke? Kalau tidur siang nomor 4, urutan prioritasnya itu, pertanyaan berikutnya, belajar nomor berapa? Bohong. Nomor 16. Saya ambil contoh yang lain, yang di luar out of the box ya. Kalau yang terlalu normatif itu terlalu ideal. Kita ambil yang tidak ideal. Belajar nomor 4, tidur siang nomor 4, belajar nomor 16.
Berarti mana yang duluan? Tidur siang dulu daripada belajar kan? Oke, itu simpan sebagai preferensi. Itu namanya preferensi, urutan prioritas. Sekarang lihat yang sebelahnya, ekspektasi. Ekspektasi dibangun dengan logika, dengan rasionalitas. Di sini kekuatannya sosiologi. Sosiologi itu kan ilmu logika ya. Apa ekspektasinya? Nah, di sini mainkan logika. Nanti kalau ujian mainkan logika. Mengapa tidur siang nomor 4, belajar nomor 16? Karena bagi mahasiswa tidur siang itu penting, Pak Aris. Kami mahasiswa kalau tidak tidur siang nggak bisa belajar. Karena kalau kami belajar duluan sebelum tidur siang, kami belajar dalam keadaan mengantuk. Dan itu nggak akan bisa tenang, kepala nyut-nyut dan sebagainya itu. Maka kemudian kami tidur siang dulu. Sesudah tidur siang, baru kemudian kami belajar. Karena sesudah tidur siang kami fresh, Pak Aris. Sehingga belajar lebih mudah, lebih cepat masuk. Dan nanti hasilnya, namanya maksimalisasi keuntungan atau reward, kami bisa dapat nilai tertinggi. Nah, itulah kekuatan teori pilihan rasional. Jadi sesuatu itu dipilih berdasarkan rasionalitas Anda, mana yang duluan, mana yang belakangan, untuk mencapai hasil tertentu yang muaranya adalah pada keuntungan maksimal. Ya, itu teori pilihan rasional. Nanti detailnya, gambarnya ada di slide terakhir. Satu slide sebelum terakhir, coba supaya nggak penasaran, Anda lihat di slide di PowerPoint itu, slide terakhirnya kan terima kasih ya. Nah, lihat di slide sebelum terakhir. Itu kan ada aktor, ada preferensi, ada ekspektasi, ada tindakan, ada maksimalisasi keuntungan. Nah, jadi nanti kalau Anda membahas isu agraria masukkan di tindakan itu. Kemudian buat preferensinya. Misalnya pemetaan partisipatif. Mana yang duluan, mana yang belakangan dalam tindakan pemetaan partisipatif. Kemudian sesudah itu apa harapannya, apa ekspektasinya. Kemudian nanti muaranya adalah maksimalisasi keuntungan, maksimalisasi reward. Ya. Jadi itu bedanya 3 teori. Nah, kalau di paradigma fakta sosial, teori yang neofungsional itu kan berada di tengah antara teori struktural fungsional dan teori konflik ya. Ada teori struktural fungsional ngomong soal sinergi, ada teori konflik ngomong soal apa? Konflik ya, tentang disintegrasi sosial. Awalnya sinergi, kemudian jadi konflik. Itu ada teori neofungsional di tengahnya. Sesuatu yang awalnya sinergi, tapi kalau tidak dikelola dengan baik menimbulkan ketegangan, dan kalau sudah ditambah provokasi, maka kemudian menjadi konflik. Teori neofungsional di tengah. Nah, kalau teori pilihan rasional itu bukan di tengah, antara teori perilaku sosial dan teori pertukaran sosial, tapi di samping. Jadi letakkan teori perilaku sosial, reward and punishment-nya untuk yang bersangkutan, kemudian di sampingnya teori pertukaran sosial, reward and punishment-nya itu dipertukarkan, dan kemudian di sampingnya itu teori pilihan rasional. Fokus pada reward, punishment-nya dikesampingkan. Jadi fokus pemikirannya pada reward-nya, pada keuntungannya. Tadi saya bilang, maka dibuat mana yang duluan, mana yang belakangan, ekspektasinya apa dalam rangka mendapatkan keuntungan maksimal. Oke, itu presentasi saya. Kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Pasti nggak ada, udah lapar semua ya. Oke, gitu ya. Jadi yang penting Anda tahu. Saya ingatkan sekali lagi, kalau Anda bedah isu, maka pertama tentukan para pihaknya, kemudian letakkan substansi ke masing-masing pihak. Saya pikir demikian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.